kita sampaikan ke 3KL data kondisinya di 31 Juli 2025. Itu tentunya sudah disinkronisasi dengan data Dukcapil. Ya. Nah, itu yang kemudian kita serahkan di versi pertama di 20 Februari. Nah, ini tadi kami ceritakan setelah ditunggalkan, setelah dipadankan, kemudian DTSN itu dikelola. Tentunya keamanannya juga harus dijaga karena itu adalah informasi-informasi yang individu. Ya, kemudian kita harus perlu lakukan pengelolaan, kemudian akhirnya setelah dimutakhirkan itu kemudian nanti diperingkatkan gitu ya. Nah, itu yang nantinya akan terus-menerus secara bergulir kita lakukan. Nah, ini pembentukan DTSN seperti tadi yang sudah diceritakan sebetulnya. Ini mengulang saja. Ada 3 data besar sebagai backbone dari DTSN. Kemudian juga ada data-data untuk pengayaan, ada data PLN Pertamina dan sebagainya. Kemudian data Dukcapil ya untuk sinkronisasi ya, untuk sinkronisasi dengan NIK-nya, apakah NIK-nya sudah betul, misalnya NIK-nya katakanlah ada apakah ada kematian, kelahiran dan sebagainya. Disinkronisasi oleh Dukcapil ya. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa di 20 Februari diserahkan kepada ketiga KL. Posisi versi 1, posisi DTSN versi 1 itu muatannya sebanyak 285.529.122 penduduk. Kemudian untuk keluarga ada 93.025.360 keluarga. Nah, itu posisinya sudah diperingkatkan, sudah ada desil-desilnya, desil 1, 2 dan seterusnya sampai desil 10. Nah, ini pemeringkatannya seperti apa itu barangkali nanti bisa bisa sesi tersendiri ya, kan pemeringkatannya itu memang lumayan complicated begitu ya. Kenapa? Karena dari tiga data besar ini itu tidak seluruh keluarga atau tidak seluruh individu punya variabel yang digunakan untuk indikator pemeringkatan ya. Misalnya sebagai contoh, Rexosec itu variabel untuk pemeringkatannya lumayan lengkap. P3KE ya ada lah ya, kemudian DTKS juga demikian ada beberapa yang memang tidak ada dalam individu itu dari informasi tentang profilnya keluarganya. Jadi ini pemeringkatan itu idealnya semua data yang sudah digabungkan itu punya indikator atau variabel yang lengkap gitu ya. Sehingga bisa digunakan model yang namanya proximin test, PMT ya, PMT. Proximin testing di mana proximin testing itu adalah suatu model statistik yang digunakan untuk menduga atau untuk mengestimasi level kesejahteraan. Level kesejahteraan itu di proxy dengan tingkat pengeluaran gitu ya. Nah, kemudian karena di DTSN ini nilai pengeluarannya tidak ada, tidak tersedia, maka diduga juga itu oleh karakteristik rumah tangganya. Misalnya saya pendidikan apa, rumahnya bagaimana, kira-kira pengeluarannya itu berapa juta, misal seperti itu. Nah itu, dari hasil itu maka diperingkatkanlah menjadi desil 1, 2, 3. Nah ini kemudian tadi ya sudah dipadankan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, itu tentunya ketika pemadanan ini juga kita ya lumayan, effortnya lumayan ya. Kenapa lumayan? Ya tentunya di situ ketika pemadanan itu ada misalnya yang nick-nya tidak ketemu. Kan kita punya 3 data besar, P3KE, DTKS, kemudian Rexosec. Ketika digabungkan nama yang sama misalnya saya di DTKS ada, di Rexosec ada, di P3KE ada, ketika dipadankan tidak padan karena nick-nya beda. Di DTKS misalnya digit terakhirnya 000, di P3KE digit terakhirnya 001, kemudian di Rexosec digit terakhirnya 002 misalnya. Ketika dipadankan tidak padan gitu kan. Nah, kita punya cara, ada yang padan, ada yang dengan nick langsung padan, tapi ada juga yang dengan nick menggunakan nick tidak padan. Maka itu digunakan metode probabilistik ya namanya. Probabilistik itu adalah metode yang ketika dipadankan tidak secara nick, secara deterministik tidak padan. Tak, Bu. Bu ini kan kamu, Bu sini Bu. Nggak Bu ini kan. Karo, apa kabar? Mana?
Baik ya, kita lanjutkan ya. Jadi setelah tadi kami sampaikan bahwa tiga data besar itu dipadankan dengan dua cara, deterministik dan probabilistik. Deterministik dilakukan apabila sudah langsung ketemu tuh dengan nick langsung ketemu. Tapi ada juga yang ketika dipadankan orang yang sama bisa nicknya beda dan sebagainya. Atau orang yang sama nicknya sama tapi namanya misalnya yang satu Muhammad Amin ya tulisnya Muh Amin, yang satu lagi Muhammad Amin, Muhammadnya lengkap. Nah, itu tidak padan tuh. Nah, sehingga dilakukanlah eh, pemadanan secara probabilistik. Nicknya kita lihat, kemudian juga namanya kita cek juga, termasuk tanggal lahir dan sebagainya, jenis kelamin. Nah, itulah yang disebut dengan probabilistik. Nah, setelah kita padankan dengan probabilistik, maka eh, kita peroleh dua set data. Set data pertama, set data individu, kemudian set data kedua adalah set data keluarga. Setelah itu disinkronisasi dengan Dukcapil dan kemudian diperingkatkan ya, diperingkatkan dengan eh, apa namanya? Menggunakan metode, kemudian dapatlah pemeringkatan desil 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu sekalian, ini versi 1 ya yang disampaikan di 20 Februari. Nah, kemudian kita bekerja sama dengan Kementerian Sosial itu melakukan ground check. Ground check di bulan Maret dan bulan April. Ya, jadi ketika penyaluran bansos di triwulan 1 itu masih menggunakan DTKS. Betul ya Pak Bambang ya? Masih menggunakan DTKS. Kenapa? Karena pada saat itu DTSN masih dalam proses penyusunan. Itu di versi di triwulan 1. Nah, kemudian di bulan Maret untuk kita terus menyempurnakan, memutakhirkan DTSN, maka di bulan Maret dan bulan April BPS bekerjasama dengan Kemensos, bekerjasama dengan BPS itu melakukan ground check ya, ground check ke kalau tidak salah hampir 7 juta yang kita berhasil kita ground check ya. Yang di ground check apa? Yang di ground check itu adalah penduduk atau rumah tangga atau keluarga yang masuk di inclusion error. Ya, inclusion error dan exclusion error gitu ya. Dicek tadinya targetnya kalau tidak salah 12 juta, tapi yang berhasil di ground check itu sekitar 7 juta ya. 7 juta itu yang ground check untuk nanti tentunya untuk pemutakhiran di versi kedua. Ya, nah ini pemeringkatan ya. Nah ini pemeringkatan sebetulnya kalau kita bahas pemeringkatan agak complicated gitu ya. Nah ini intinya pemeringkatan dilakukan dengan menggunakan proxy mintes ya. Tetapi karena ada keterbatasan beberapa data indikatornya, beberapa rumah tangga keluarga indikatornya itu tidak lengkap, maka ada caranya sendiri gitu ya. Tidak murni PMT. Nah ini variabel-variabel yang ditanyakan ya di Reksosek dan apa namanya sebagai variabel pemeringkatan variabel PMT. Nah, ini ada nama variabel individu, misalnya jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan seterusnya. Kemudian ada variabel informasi keluarga, kode provinsi dan seterusnya, kepemilikan aset ya, lemari S, AC, dan seterusnya. Kemudian ada variabel untuk indikator-indikator yang digunakan untuk rankingan, pemeringkatan. Gitu. Nah, ini pengelolaan. Kami coba masuk ke itu tadi yang kami sampaikan itu adalah pembentukan awal DTSN ya, pembentukan awal DTSN yang sudah jadi. Ya. Nah, selanjutnya berikutnya adalah pengelolaan. Bagaimana kita lakukan pengelolaan dan pemanfaatan DTSN. Nah, Bapak Ibu teman sekalian, pengelolaan ya itu terus bergulir ya karena rencana sampai dengan tahun ini akan dimutakhirkan dalam 1 tahun itu adalah 4 kali itu ya. Waktu itu Bu Niken menyampaikan bisa nggak setiap bulan katanya Bu ya kalau gitu. Cuman waduh ada berat juga di setiap bulan. Jadi ini triwulan ya untuk sampai dengan saat ini adalah triwulan. Nah, jadi begini apa pemutakhirannya itu pengelolanya itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya DTSN yang